Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, la haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, nama saya Andi Alif Darmawansyah, program studi Ilmu Pemerintahan semester 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Haji Irwan SIP MAP. Pada kesempatan ini, saya akan membahas beberapa materi, yaitu pengertian negara, teori sifat dan unsur-unsur negara, pengertian bangsa, perbedaan warga negara, penduduk, rakyat, asas-asas negara, hak dan kewajiban negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, hak dan kewajiban negara, hak dan kewajiban bela negara. Yang pertama, pengertian negara. Negara adalah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Tidak hanya itu, negara juga memiliki kewajiban untuk menyejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, pengertian teori-teori negara. Teori negara adalah adanya negara merupakan kodrat alam. Demikian pula, kekuasaan tertinggi terdapat pada pemimpin negara. Selanjutnya, sifat negara. Negara memiliki sifat monopoli, artinya memiliki kekuasaan atau kewenangan yang seutuhnya untuk mengatur dan menentukan tujuan yang akan dicapai oleh negara tersebut. Negara memiliki sifat mencakup semua, artinya semua peraturan perundang-undangan di negara tersebut berlaku untuk semua warganya tanpa terkecuali. Selanjutnya, unsur-unsur negara. Negara terbentuk dari beberapa unsur yang saling berkaitan. Yang pertama, unsur terbentuknya negara terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Sekarang ini, jumlah negara yang diakui di dunia ada 195. Negara yang diakui di dunia ini memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda dengan negara yang lain. Selanjutnya, pengertian bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bangsa dapat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, serta sejarahnya, dan memiliki pemerintahan sendiri. Selain itu, Otto Bauer mendefinisikan bangsa sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan dalam sifat karakter. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan nasib serta sejarah di masa lampau yang tumbuh serta berkembang di suatu negara. Selanjutnya, perbedaan antara warga negara, penduduk, dan rakyat, yaitu rakyat ialah semua orang yang tinggal di suatu negara, sedangkan penduduk orang yang bertempat tinggal di sebuah negara, dan sedangkan warga negara adalah orang-orang yang tinggal di sebuah negara memiliki kewajiban dan hak di mata hukum. Selanjutnya, asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas ius sanguinis atau law of the blood. Yang kedua, asas ius soli atau law of the soil. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Dan yang terakhir, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30. Pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya.
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Sedangkan pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagai kemanusiaan. Yang ketiga, pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang terakhir, pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan pada ayat 2 menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Dan selanjutnya hak negara. Yang pertama, hak hidup, hak pengakuan hukum, hak atas mengembangkan diri dan kegiatan ekonomi, hak membentukkan keluarga dan keturunan, hak untuk kebebasan, hak atas perlindungan dan keamanan. Sedangkan hak kewajiban negara. Yang pertama, kewajiban mengikuti hukum yang berlaku. Yang kedua, kewajiban bela negara. Yang ketiga, kewajiban pajak. Dan yang terakhir, kewajiban menghargai hak asasi manusia. Yang terakhir, hak dan kewajiban bela negara tercantum pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tercantum pada pasal 28J ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dan orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.